ulama kita dulu sudah merumuskan ya, bagaimana berinteraksi dengan sunnatullah ini dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Ya. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menulis kitab Badlul Ma'un fi Fadlil Ta'un. Ya, itu karena apa? Karena ya beliau memahami dengan baik ya, tidak boleh kita memahami teks-teks ayat-ayat hadis dan ayat Quran maupun hadis itu secara serampangan, tidak dikaitkan dengan realitas ya sunnatullah. Ya, sunnatullah ini bukan hanya kitab Al-Quran yang tertulis, hukum-hukum Allah yang tertulis, yang yang kita sebut sebagai syariat, ya. Tapi sunnatullah itu juga ada di alam semesta yang terhampar. Kita mengistilahkannya, ya, hukum-hukum Allah yang tertulis itu disebut dengan Kitabullahil Mastur. Ya, baik itu hukum syariat, ada hukum sosial, ada. Kitab yang tertulis ini menjadi panduan kita untuk membaca, mengobservasi, dan untuk sampai kepada premis atau konklusi dari hukum-hukum sunnatullah yang ada bertebaran di muka bumi. Ayat-ayat Al-Quran itu sangat banyak sekali bicara tentang sunnatullah. Ayat-ayat kauniyah terutama. Nah, hukum syariat itu tidak bertentangan dengan sunnatullah yang ada di alam semesta. Ya, sebab Allah mengatakan bagaimana? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ayat-ayat kehendak kekuasaan Allah itu Allah perlihatkan ya, ada di dalam afaq alam semesta ini. Dan di dalam jiwa diri-diri kita, tubuh-tubuh manusia ini semua ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Di situ Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ya. Innahu ala kulli syai'in syahid. Jadi ada dua pendekatan, ya. Itu pendekatan ayat-ayat kauniyah, ya, sunnatullah yang ada di alam semesta, Kitabullahil Manzur, dan ayat yang langsung tertulis di dalam Al-Qur'an yang itu menjadi panduan bagi kita sebagai titik tolak untuk kita berselancar. Nah, ini sayangnya umat Islam ini punya pedoman hukum-hukum sunnatullah di dalam Al-Quran, tapi tidak digunakannya. Tidak digunakan untuk observasi alam semesta seperti dahulu. Ya, para ulama-ulama cendekiawan, ya, Muslim yang di masa keemasan Islam itu, subhanallah, sehingga umat Islam itu jadi pelopor ilmu pengetahuan modern. Ya, tidak ada dunia modern, tidak ada peletakan dasar sains dan teknologi tanpa kontribusi umat Islam. Ya. Kalau kita memberikan penanggalan lahirnya sains modern itu di mulai dari abad 16, 17, ya, 18 itu masa-masa apa yang disebut dengan abad pencerahan di Eropa, di Barat, Renaissance, ya, Aufklärung dalam bahasa Jerman, ya. Itu semua pondasinya apa? Sudah diletakkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim yang ada di Baghdad, yang ada di Damaskus, yang ada di Istanbul, yang ada di Cordoba, di Spanyol, di Andalusia. Ya, mereka yang meletakkan ilmu matematika, biologi, fisika, ya, ilmu tentang optik, ya, yang menciptakan kacamata itu Muhammad Al-Ghafiqi. Ya. Dalam bahasa Spanyol dia disebut gafas. Ya, gafas itu adalah mereka orang Spanyol ini memakai bahasa gafas itu untuk kacamata. Yaitu kenapa yang menemukan itu orang Islam, orang Cordoba. Subhanallah. Dalam filsafat kedokteran banyak lahir dokter-dokter hebat, Abdul Qasim Az-Zahrawi, Ibnu Rushd dan lain sebagainya. Sampai juga Maimonides, ya, Musa bin Maimun, Moses bin Maimonides. Maimun bin Musa, Maimonides itu seorang dokter filosof ahli yang beragama Yahudi, tapi dia sudah, ya, adatnya, budayanya itu tampilannya sudah seperti orang Islam, seperti Muslim.